What's up guys? Welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, kali ini spesial lagi karena gue akan mereview toko teman-teman di sini, para subscriber gue, pada viewers gue. Nah, balik lagi ke review toko by Rio. Oke teman-teman, kali ini gue akan mereview salah satu toko punya viewers atau subscriber gue. Nama tokonya Zevares. Jadi Zevares ini katanya berfokus di home and living. Jadi gue pengen ngecek nih kira-kira apa yang harus diperbaiki dan apa yang bagus, dan kira-kira ada masukan apa sih untuk toko Zevares ini. Dan semoga video ini dapat membantu kalian dan kalian mendapatkan wawasan, supaya kalau misalnya toko kalian ternyata nih gue menemukan ada kesalahan di toko Zevares, semoga di toko kalian bisa mencoba mempraktekannya di toko kalian sendiri. Dan gue juga mau kasih tau juga, ini menurut gue pribadi, jadi boleh diikutin, boleh juga tidak, karena kan gue bersifatnya hanya sharing di sini teman-teman. Oke, gue langsung review aja. Pertama, kalau gue lihat di sini, pertama yang langsung terlintas di mata gue adalah kamu tidak memiliki banner toko. Jadi tidak ada informasi banner apapun mengenai toko kamu, jam operasional, atau apa yang kamu jual di toko ini. Jadi agak membingungkan sih kalau misalnya nanti customer datang ke toko kamu, kira-kira toko ini tuh menjual produk apa ya? Lalu di sini gue melihat penawaran terbaik. Kalau misalnya gue klik salah satunya, misalnya ini, oke, berarti penawaran terbaik di sini adalah toko ini telah memberikan potongan harga atau diskon, which is good. Gue sangat suka dimana toko itu rajin untuk memberikan harga-harga diskon, karena ini penting banget untuk menaikkan rasa ketertarikan customer untuk belanja di toko kamu. Untuk foto juga oke, cukup bagus, cukup detail, deskripsinya juga cukup lengkap. Gue menemukan satu kesalahan nih. Sebenarnya bukan kesalahan sih. Jadi sebenarnya hashtag ini tuh tidak terlalu dibutuhkan teman-teman. Mungkin teman-teman dulu yang berjualan di marketplace mengetahui kalau ternyata hashtag itu berpengaruh seperti di sosial media ya. Tapi gue udah tahu update lebih lanjutnya bahwa hashtag itu tidak berpengaruh teman-teman. Deskripsi juga berpengaruh, tapi lebih berpengaruh judul dan foto dan performa toko. Di sini juga ada produk terlaris, ada yang sedang diskon, dan kita masuk ke halaman produknya sekarang teman-teman. Kalau gue perhatiin, yang terlintas adalah kategorinya kamu cuman semua produk dan sedang diskon. Yang dimana sedang diskon ini tuh memang udah otomatis ada ketika toko kamu membuat diskon. Tapi kalau misalnya kalian tidak membuat harga coret, maka harga diskon ini tidak ada di sini. Masukan untuk toko Zevares ini harusnya kamu membuat kategori di sini. Jadi seperti etalase. Jadi kalau misalnya nanti customer datang ke toko kamu nih, dia mengetahui nih apa yang dia butuhkan di etalase atau di toko kamu. Misalnya kalau kamu bilang toko kamu adalah home and living, customer akan tahu nih, ternyata di etalase kamu ada menuliskan perabotan dapur. Jadi customer tahu, oh gue mau ngecek perabotan dapur nih. Terus kalau misalnya pengen lihat kebutuhan kamar mandi, oh ternyata ada etalase kebutuhan kamar mandi nih, gue akan kepo. Nah sedangkan di sini kamu tidak ada etalase sedikit pun. Jadi customer ini untuk mengeksplor lebih banyak, ini agak males teman-teman. Karena gue pribadi pun gue juga nggak akan ngecek sampai sebanyak itu, karena kan produk kamu lumayan banyak juga nih. Kalau misalnya kamu tidak membuat etalase, ini akan membingungkan. Terus kalau misalnya teman-teman perhatiin, toko Zevares ini cukup rajin ya. Jadi dia memberikan foto-foto produk ini dengan watermark atau ciri khas toko dia. Tapi amat sangat disayangkan, menurut gue watermarknya ini cukup terlalu banyak, terlalu rumit, jadi terlihatnya kayak berantakan. Bahkan contohnya seperti produk ini, memang kalau misalnya gue lihat judulnya ada blender praktis, gue akan mengetahui kalau produk ini blender. Tapi kalau misalnya dilihat secara cuman sekilas mata, ini tuh tidak terlalu kelihatan produknya nih tuh apa sih. Ketika gue klik, di sini baru cukup kelihatan, walaupun masih agak membingungkan. Nah, kalau misalnya foto seperti ini, gue akan lebih mengerti foto yang ini. Jadi kalau saran dari gue, pastikan kamu tuh foto utama itu walaupun kamu ingin memberikan watermark, berikanlah watermark yang tidak terlalu banyak ingredients-nya. Terus kalau misalnya memberikan foto utama, berikanlah foto utama yang menarik, terlihat produknya ini fungsinya apa, bentukannya seperti apa, sebelum dia melihat judul produknya. Semoga dengan kata-kata gue ini teman-teman cukup mengerti ya. Dan kalau misalnya gue perhatiin, kalau misalnya kamu tokonya adalah home and living, akan sangat bagus dan akan sangat baik kalau misalnya kamu memberikan paket-paket bundling, combo hemat. Jadi kayak misalnya nih, gue akan mencari salah satu produknya ya, sebagai contoh aja teman-teman. Misalnya blender ini digabungkan dengan payung misalnya.
Jadi combo hemat nih, kalau misalnya customer membeli blender, dia akan muncul di paling bawah, payung. Jadi kalau misalnya dia membeli payung dan blender, akan mendapatkan potongan harga lagi. Ini akan membuat customer lebih tertarik dan bisa belanja lebih dari satu produk. Dan gue akan coba cek-cek produk-produk yang lain ya. Oke, sebenarnya untuk deskripsi gue tidak terlalu komen karena udah cukup oke. Paling hashtag doang ini sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Ini dia teman-teman, spesifikasi produk. Spesifikasi produk saat ini tuh di Shopee itu kan ada atribut-atribut baru yang harus diisi dengan cukup detail, cukup lengkap. Teman-teman harus mengisi spesifikasi produknya supaya ini tuh bisa masuk ke halaman pencarian lebih banyak lagi. Kalau misalnya teman-teman tidak mengubah spesifikasi produk yang telah diupdate oleh Shopee sekarang, itu kemungkinan besar kalian akan ketinggalan sama seller-seller lain yang sudah mengubah atribut atau spesifikasi produk yang lebih lengkap. Memang agak PR sih kalau misalnya toko-toko teman-teman nih yang dari dulu udah upload di Shopee harus nambahin lagi atributnya. Tapi kita kan mau jualan kita rame teman-teman, kita juga mau memaksimalkan toko kita. Jadi akan lebih bagus ya teman-teman, bahwa ya isilah spesifikasi produk atau atributnya. Ingat ya yang di sini. Atau mungkin gue salah, ada gak kita lihat produk yang terbaru? Apakah kamu mengupdate-nya? Tidak juga. Berarti di sini gue hanya melihat ada bahan, stok, dan dikirimnya dari kapan. Yang dimana dikirim dari sini kan udah otomatis dari Shopee. Jadi kamu cuma mengisi bahan dan stok saja. Jadi saran dari gue, lengkapilah. Nah, seperti yang komen kamu juga bilang, mungkin toko ini hanya berfokus di Shopee saja. Kalau saran dari gua, apalagi kalau misalnya kamu menjual perkakas rumah tangga atau home and living, akan lebih bagus kalau kamu tuh ekspansi ke beberapa marketplace yang lain. Karena semakin banyak marketplace-nya, apalagi kalau home and living, kamu akan mendapatkan banyak orderan dan berbeda-beda. Karena percayalah teman-teman, setiap marketplace itu mempunyai customer yang berbeda-beda. Misalnya kalau misalnya di sini gue lihat produk terlaris, ini ya. Nah, misalnya produk ini yang laku teman-teman, belum tentu misalnya di marketplace B itu laku yang ini, bisa aja malah yang tidak laku di sini, misalnya yang ini, bisa saja produk ini yang malah laku teman-teman. Jadi menurut gua, kalau misalnya kalian ingin berjualan di Shopee tidak masalah, tapi kalau misalnya kalian jualan home and living itu boleh-boleh saja untuk ekspansi ke beberapa marketplace yang lain, karena customer itu banyak teman-teman, jadi jangkaulah customer sebanyak mungkin. Dan misalnya produk ini alat setrika pijat ion wajah elektrik, dan gua rasa ini judulnya masih bisa dilengkapi lebih banyak lagi, jangkau lagi judul-judul yang belum pernah kamu jangkau, karena kan Shopee sekarang ada 255 huruf, jadi maksimalkan. Dan kalau gue perhatiin juga ini tidak ada videonya, mungkin emang tidak ada, jadi nggak masalah juga sih sebenarnya. Cuman kalau ada video akan lebih bagus. Contohnya seperti apa tadi gue lihat ya? Ini ada videonya. Jadi ini akan lebih menarik, customer akan mengetahui kira-kira nih produknya tuh modelannya seperti apa ya, bentukannya seperti apa sih, dan ukuran realnya seperti apa kalau di video. Karena kan kalau lihat di foto doang kan mungkin customer merasa kayak, wah kurang jelas nih, jangan-jangan fotonya nipu, kayak gitu. Kamu juga memberikan harga grosir, bagus ya, gue juga sangat suka. Mungkin kamu bisa menambahkan voucher toko juga. Jadi saran dari gue itu tadi ya cukup banyak sih. Ya mungkin agak PR ya, tapi percayalah kalau misalnya kamu mengikuti saran-saran dari gue yakin toko kamu akan semakin ramai lagi. Bukannya so tau teman-teman, karena gue berdasarkan pengalaman pribadi gue. Dan buat teman-teman di sini yang tokonya pengen gue review juga, boleh banget teman-teman, silahkan. Nanti formatnya akan gue show di sini. So buat teman-teman, jangan lupa gue ada grup broadcast Telegram gratis, cocok banget nih buat kalian-kalian yang ingin belajar lebih banyak lagi. Karena di situ gue akan sharing mengenai tips and trik jualan online, terus info-info terupdate, pokoknya apapun itu. Dan kemungkinan besar nih teman-teman, ya gue tidak janji ya, tapi mungkin Desember ini gue akan mengadakan Zoom gratis buat teman-teman di sini. Gue akan mengasih tahu tentang tips and trik jualan online, basic-basicnya aja. Kalau misalnya teman-teman ingin ikut silakan. Gue juga ada tulis di community YouTube gue. Itu kalian bisa polling di sana. Kalian bisa gak di bulan Desember? Nanti kalian bisa dapat info update-nya di grup Telegram gue untuk linknya seperti apa dan tanggal detailnya tuh kapan. So teman-teman, buat teman-teman yang ingin join grup Telegram gue silahkan gratis, dan jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini kalau misalnya kalian suka. Dan satu lagi, kalau misalnya teman-teman ingin tokonya gue review, silahkan tulis di kolom komentar dengan format yang gue kasih. Dan untuk toko Zevares, semangat, jangan putus asa, dan gue yakin banget toko kamu akan gede. Ikutin saran-saran dari gue, atau mungkin kamu bisa mencari saran-saran dari orang-orang lain juga. Cuman inilah saran yang bisa gue kasih untuk perkembangan toko kamu saat ini ya. Semoga membantu, dan Rio Gani, peace out.